Alhamdulillah, semua alhamdulillah, dulur Al-Fitor. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam mengaji kepada guru-guru kita semua yang berada di Fajar Syiar Al-Fitor. Kali ini dulur Al-Fitor senang dan bahagia sekali kita bisa bertemu kembali di udara bersama guru kita Bapak Kiai Haji Romo Imam Hambali, yang beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Jihad. Dulur Al-Fitor, kita akan ngaji di Ngaji Panguripan bersama beliau. Nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390. Saya ulangi kembali, 081234939390. Atau Anda bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Radio Al-Fitor dan aplikasi Radio Al-Fitor yang telah tersedia di Play Store. Dulur Al-Fitor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus semangat gitu ya, Pak? Harus semangat. Allah. Bagaimana kabarnya, Abah? Alhamdulillah. Saya ini tiada hari kecuali alhamdulillah. Tiada hari kecuali alhamdulillah. Betul. Jadi apapun keadaannya harus alhamdulillah. Masya Allah. Mengapa? Karena memang tidak ada pilihan yang lain kecuali alhamdulillah. Gak ada pilihan lain, Abah. Iya. Kita datang malam hari alhamdulillah. Wong iku ya Gusti Allah sing ngersani. Datang siang hari ya harus alhamdulillah. Wong Allah sing ngersani. Sama dengan orang hatinya sedang banyak masalah, harus alhamdulillah. Wong Allah sing ngersani. Hatinya sedang gembira, ria, senang, harus alhamdulillah. Wong yo gak iso gawe seneng, sing iso gawe seneng Allah. Begitu Mas Isa. Ini yang sulit, Abah. Ya harus belajar. Banyak masalah, susah. Susah, betul. Makanya kita ini harus dibiasakan dalam keadaan apapun harus alhamdulillah. Alhamdulillah, saya baru datang kemarin hari Jumat untuk umroh. Biiznillah, subhanallah, jadwal umroh saya juga masih ada nanti di bulan ini kan September, terus Oktober, November berangkat lagi. Insya Allah nanti Februari, November, Desember, Januari berangkat lagi. Alhamdulillah. Makanya dulur yang mau umroh bersama saya, monggo bisa langsung menghubungi saya, bisa ke kantor yayasan, monggo. Kalau mau, kalau enggak tak dongakno, muga-muga rezekine lancar dan bisa umroh. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Mungkin sehat selalu. Insyaallah, insyaallah. Dan jangan lupa besok Sabtu waktunya zikir rahmatan lil alamin. Tanggal 24. Waktunya zikir besar-besaran. Zikir rahmatan lil alamin dalam rangka golek pitulunge Allah. Itu penceramanya itu rencananya kan Romo Yai Husain Rifai, tapi beliau kapundut. Jadi beliau beberapa hari kemarin dicintai Allah, akhirnya kapundut. Sebagai gantinya nanti yang ceramah dari Palembang dan dari Malang. Dari Palembang ya Bang, Syekh Muhammad Imam Hambali Al-Palembangi dan Syekh Muhammad Topan dari Al-Malangi.
Apa Topan? Iya, ya ceramah ya saya sendiri sama Pak Topan. Penceramah asli ini kapundut. Yang penting happy saja, happy saja. Semua sudah ada tulisannya di Lauhil Mahfuz. Ya harus selalu happy. Dan saya sebelum ngaji menghaturkan matur nuwun. Terima kasih kepada seluruh anggota DASA yang telah mau ikut serta menjadi penyandang dana Yayasan Al-Jihad Surabaya, namanya anggota DASA. Dan juga anggota Kotak Surga. Insya Allah barokahnya sedekah lewat Kotak Surga, akhirnya masuk surga. Dan juga terima kasih kepada seluruh para yang akikoh di pondok pesantren mahasiswa Al-Jihad. Terima kasih. Pokoknya saya ini hanya punya terima kasih, gak punya yang lain. Punyanya hanya alhamdulillah dan terima kasih. Termasuk ke El Victor. Terima kasih ini. Barokahnya kerjasama antara El Jihad dan El Victor. Alhamdulillah. Semuanya berjalan lancar, berjalan baik. Semoga semuanya diridhoi oleh Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, sekarang ngaji Mas Isa. Nggih, Abah, monggo. Ada seorang ulama yang sangat amat terkenal. Namanya Syekh Imam Al-Ghazali. Syekh Imam Al-Ghazali. Pada suatu hari di depan santri-santrinya, Syekh Imam Al-Ghazali itu bertanya, "Santri, iya Pak Yai, apa yang paling dekat dari kita?" Ada yang jawab, "Ya orang tua kita Pak Yai." Yang belakang, "Kalau menurut saya yang paling dekat ya guru Pak Yai. Kan kita tiap pagi ketemu." Jari ini bakul sayur yang paling dekat nggih sing dodolan sayur, wong kula benisu ketemu teng pasar. Jawab Syekh Imam Al-Ghazali, "Benar. Semua benar." Yang jawab yang dekat itu orang tua benar, yang dekat itu guru juga benar, yang dekat kita tetanggonya ya benar. Tapi yang paling benar, kata Syekh Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Paling dekat. Sekarang bicara tahu-tahu ada berita besok nggak ada. Dekat sekali. Hari ini ketemu guyon, tahu-tahu berita nanti malam sudah meninggal. Ada yang karena sakit, ada yang karena jantung, ada yang karena kecelakaan, macam-macam. Makanya hati-hati hidup ini. Karena yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Makanya nak guyu, ojo nemen-nemen guyune sampai lali, wong guyu iso susah. Tapi kalau lagi susah ya ojo nemen-nemen susah, wong ya iso guyu. Ngerti maksud saya? Artinya apa? Hidup jangan berlebih-lebihan. Nah, sumpah ya ojo nemen-nemen wong cik doyan sambel. Sambel cik rasane pedes. Lah apa sumpah-sumpah. Tapi nak seneng ya ojo wah sampai gembira, sampai lunjak-lunjak katanya melorot garuk. Ngerti ya kematian itu dekat sekali. Ono loh joget yang panggung mati itu ada. Oh, sampai delok videonya. Video kematian paling dekat, jret langsung nyanyi. Masya Allah. Ono tukang parkir ngombe dawet, langsung prak mati. Banyak itu. Penceramah pas ceramah mati banyak. Saya punya kiai itu pas ceramah nikah. Ceramah nikah, pernikahan, ada manten, ada jamaah.
pas ngadeg rek situ. Mantene kene sing rambut kiai sing mati. Itu dijemur di Wonocolo itu Ustadz Ja'far Abdurrahman pas maca Quran di rumahnya Bu Khofifah. Bayangkan itu baik-baiknya orang itu wong pas maca Quran mati. Tek mati. Di rumahnya Bu Khofifah. Waktu mau pencalonan gubernur. Akhirnya jadi gubernur. Nah, itu yang baca Quran saya itu langsung. Jadi kematian itu dekat dulur sing hati-hati. Mumpung jek iso urip. Sing ati-ati. Ojo sombong. Ojo elek embek tangga. Ojo iri dengki embek kanca. Temen tak elingno nak gelem. Nak gelem tak elingno. Kematianmu itu lebih dekat dengan urat nadimu. Kematian itu hanya hitungan detik, gak pakai menit. Hitungan detik. Beda motoran kecelakaan tek mati. Kan hitungan detik. Gak sampai hitungan menit. Allah, Masya Allah. Inilah ngaji panguripan. Jadi betul-betul kita harus hati-hati. Ada malaikat Israel yang selalu mengintai kita. Kemanapun kita pergi, Israel selalu ada di sebelah kita. Masya Allah. Makanya nak lungo-lungo teko kantor, mulai bismillah. Dari rumah ke kantor, bismillah. Pokoknya serba bismillah. Seandainya takdiri mati, paling enggak itu sudah diawali dengan bismillah. Masya Allah. Begitu Mas Isa. Apa mengenai kematian, apakah sesuai dengan kebiasaan kita ketika waktu kita mati itu apa? Seperti yang panjenengan contohkan itu apa? Apakah itu pasti atau bagaimana apa? Enggak, ada kalanya. Kematian itu akan datang di saat kebiasaannya sedang dilakoni. Ada orang sholatnya tekun, mati ini pas sholat karena kebiasaannya sholat. Ada orang senengane mendem, mati ini pas mendem. Hai, tek mati. Masya Allah. Nauzubillah ya. Ono wong senane zina. Nauzubillah. Matine pas zina. Astagfirullahaladzim. Ono wong senane ceramah. Matine pas ceramah itu. Masya Allah. Pokoknya seringkali kematian itu akan datang sesuai kebiasaannya. Memang ada dawuh seperti itu ada. Tapi ya enggak selamanya. Enggak selamanya. Enggak selamanya. Sing penting apapun keadaannya, sing penting husnul khotimah. Apapun keadaan. Masya Allah. Abah mengenai kematian ini kadang-kadang kita ini lupa, Abah. Ya jujur saja, Abah. Iya. Saya pribadi juga lupa, Abah, kalau misalkan ngurus kematian. Bagaimana sih, Abah, cara untuk kita itu akan selalu ingat terhadap kematian? Caranya sering-sering baca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dosa kula kathah Gusti, muga-muga panjang umur, masih sempat tobat. Astagfirullah. Gusti, kula mari ngrasani wong Gusti. Padahal ngrasani kang ngrasani ya mati. Astagfirullah. Pokoke perbanyak istighfar supaya ingat kematian. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Syekh Imam Al-Ghazali bertanya, sesuatu yang paling jauh itu apa santri? Santrinya jawab, yang paling jauh ya matahari, Yai. Ada yang jawab,
Kalau menurut saya yang paling jauh itu ya bulan. Rembulan itu lebih jauh dari matahari. Syekh Imam Al-Ghazali jawab, betul. Semua jawaban santri betul. Tapi ada yang lebih benar. Apa yang paling jauh dari kita? Masa lalu. Masa lalu. Sesuatu yang sudah kita lewati tidak mungkin kita akan kembali. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Hari Selasa kemarin bukan hari Selasa ini. Dan tidak mungkin akan kembali. Selasa kemarin saya ada di Mekah. Selasa sekarang ada di El Victor. Selasa depan belum tentu di El Victor, entah di mana. Begitu seterusnya. Jadi yang paling jauh itu masa lalu. Karena yang jauh itu masa lalu, tulislah sejarah hidupmu dengan tinta emas. Tulislah sejarah hidupmu dengan tinta emas. Artinya jangan pernah menuliskan sejarah hidup yang jelek-jelek, tapi yang baik-baik yang ditulis. Karena itu menjadi kenangan seumur hidup. Masya Allah. Iya. Bagi siapa, Pak? Kenangan? Tuh ya bagi dirinya toh. Seperti Mbak Nikmah almarhumah. Itu kan punya kenangan banyak di El Victor. Dan tidak akan pernah bisa mengulang. Beliau sendiri ya sudah nggak ada. Kita yang masih hidup aja nggak bisa mengulang. Makanya sebuah kenikmatan, sebuah kejayaan yang sulit mempertahankan. Yang sulit mempertahankan. Apalagi lebih baik dari sebelumnya. Mau majukan jauh lebih sulit. Makanya kesempatan itu tidak akan pernah terulang kembali. Makanya jangan dibiasakan hilang kesempatan kebaikan, karena itu tidak akan pernah terulang kembali. Mas Isa sekarang jadi penyiar El Victor, lakukan sebaik-baiknya. Sebab tidak mungkin sampean akan selamanya di sini. Suatu saat mungkin sampean punya pekerjaan yang mungkin harus memaksakan sampean keluar dari El Victor. Nah, mumpung masih sekarang di El Victor, jadilah penyiar yang terbaik. Mengukir sebuah kenangan yang terindah. Sama, saya juga begitu kalau bimbing haji, bimbing umroh. Mumpung bisa ketemu orang yang saya bimbing, baik haji maupun umroh, saya berbuat sebaik-baiknya. Walaupun tidak sempurna, tapi paling tidak bagaimana menyenangkan jamaah, supaya terukirlah persahabatan itu menjadi seduluran dunia sampai masuk surga. Begitu Mas Isa. Allah, luar biasa sekali apa? Iya. Nasihat dari Imam Al-Ghazali itu lur, simpel tapi masuk ke dalam hati. Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan tadi. Bagus, bagus. Baik, dulur, silakan Anda bisa hubungi ataupun WA di nomor 08123493939390. Abah, kita lanjutkan kembali Abah setelah break berikut ini. Kita istirahat terlebih dahulu. Jangan kemana-mana dulur, tetap di Fajar Syiar El Victor. Ayo. Ya. Baik dulur El Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita semua, Romo Kiai Haji Imam Hambali, pengasuh Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya.
Sudah masuk beberapa pertanyaan Yai. Niki dari Ibu Mas Tiko. Assalamualaikum Yai, sehat nggih? Nyubati nyuwun doa semoga disegerakan dados tamunya Allah. Makanya. Ya, insyaallah. Waalaikumsalam. Insyaallah. Mungkin ditungani bareng-bareng. Ada lagi? Ada ya. Dari Mak Mujayana. Assalamualaikum Abah. Kulo nyuwun bantuan doa nggih. Semoga diberi kesehatan, kesabaran, keikhlasan dalam segala kegiatan kulo. Amin. Insyaallah Bu Mujayana. Telepon apa? Nggih. Assalamualaikum. Nggih, sinten Ibu? Ibu Fira. Nggih, monggo Ibu. Monggo. Alhamdulillah, nasihat Ustaz kemarin nasihat tadi itu kemarin juga disampaikan Ustaz selalu syukur pada orang yang ikhlas, lalu mengucapkan hamdalah dalam keadaan apapun. Selalu mengucapkan hamdalah dalam keadaan apapun itu kan susah, senang ataupun ya keadaan apapun itu kan gratis. Bagaimana sih supaya bisa tetap supaya tetap hati kita itu selalu bisa menerima apapun itu tetap itu. Yang kedua, bagaimana menjaga hati kita tetap selalu sabar. Misalkan ada keluarga kita atau kita itu yang selalu apa sih agak yang seenak gue gitu loh. Yang misalnya kita maafkan, tapi berulang-ulang, maafkan, berulang-ulang, kayaknya gak pernah untuk menyadari dari kesalahan. Bagaimana? Terus bagaimana menyadarkan dia tidak mengulangi lagi. Maaf yang ketiga kan, bedanya apa antara sabar dan syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan Abah. Dijawab jadi satu itu. Monggo. Intinya begini, orang hidup kalau ingin mengamalkan alhamdulillah, jangan melihat masalah. Jangan melihat masalah. Yang dilihat itu Allahnya. Susah, alhamdulillah, masih ada Allah yang menolong. Bahagia, alhamdulillah, masih ada Allah yang memberi. Jadi Allahnya yang selalu dilihat, jangan masalahnya. Kalau masalahnya yang dilihat, ya gak iso sabar, gak iso syukur mau. Pokoknya selalu hidup ini melihat Allahnya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Selalu begitu. Digawe seneng ambek Allah ya alhamdulillah. Wong kene ya gak iso nolak susah. Digawe susah ya alhamdulillah. Wong kene ya gak iso nekakno seneng. Kabeh hakikate kan gak iso. Wong kabeh seneng ya teko Gusti Allah, susah ya teko Gusti Allah. Begitu sayangku. Masya Allah. Begitu. Ngelatihnya bagaimana ini? Ngelatihnya ya teko ngerti. Ini masalah der. Alhamdulillah iki kabeh kersane Allah. Ono berita bahagia der. Alhamdulillah iki ya kersane Allah. Ngono. Makanya kata Rasulullah, kalau lagi kamu seneng ilingo susah. Nah lagi susah ilingo seneng. Ben akhirnya tengah-tengah. Ngono masih sayangku. Nggih apa? Masya Allah. Nggih, ngoten nggih. Ibu Fira. Ya, terima kasih Ibu Fira.
Ya, lanjut apa? Lanjut. Wonten kata niki apa? Ibu Ana Pandaan. Assalamualaikum Abah Imam. Ngaji panguripan jos. Semoga Abah sehat selalu dan selalu ditulungi Allah. Pertanyaan saya, maos Fatihah 40 kali istiqomah tiap hari yang pernah Abah sampaikan selama 40 hari, sedangkan saya lakukan terus-menerus supaya apapun permasalahan saya ditulungi Allah. Apakah seperti itu diperbolehkan Abah? Mengamalkan surat Al-Fatihah 40 kali dan dibaca tiap malam, pasti ditulungi Allah. Pasti. Cuma kapan pertolongan itu datang hanya Allah yang tahu. Yang penting yakin pasti ditulungi Allah. Begitu sayang. Harus yakin Abah. Harus yakin. Harus yakin. Pasti ditulungi Allah. Tapi terserah Allah wong yang berhak menolongi Allah. Nggih. Masya Allah. Begitu nggih. Selanjutnya apa? Telepon apa? Boleh? Angkat telepon. C. Assalamualaikum. Nggih, Bapak sinten? Pak Sokip sedate. Monggo Pak Sokip. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, apa? Bagaimana tadi? Diirikan oleh orang lain, apakah juga kita mau mengucapkan alhamdulillah? Wah, kalau saya wajib itu. Mengapa kita ketika diiri tonggo dulur kok alhamdulillah? Karena mereka yang iri itu melihat kesuksesan kita. Kalau kita dianggap nggak sukses, ya nggak mungkin diiri toh. Apa sing diiri? Mosok ono iri mbek wong melarat, iri mbek wong gagal, ya nggak ada. Mengapa orang itu iri dengan kita? Ya karena melihat kesuksesan kita. Begitu sayang. Pokoknya situasi apapun, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, jelas sekali Abah. Lanjut apa? Lanjut. Bapak Ajianto. Assalamualaikum Yai Bati Tanglet. Katanya kalau punya uang sebanyak 45.000 per tahun harus mengeluarkan zakat. Tapi uang tersebut dipinjam saudara semua. Apakah saya harus mengeluarkan zakat setiap tahunnya? Mohon pencerahannya. Terima kasih dari Bapak Ajianto Surabaya. Ya kalau uangnya dipinjam orang ya jangan dizakati. Guru dibalekno. Ya ngenteni dibalekno. Oh, iya. Walaupun itu sudah masuk ke satu nisab. Iya, karena nggak ada barangnya toh. Barangnya kan di tangan orang. Jadi nggak wajib zakat. Nggak wajib. Baik. Selanjutnya apa? Telepon. Ya. Assalamualaikum. Halo. Amin. Putus. Nggih. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya tenang gitu ya?
Bagaimana caranya tenang? Yang membuat kita tenang itu memang pikirannya itu dikelola. Hidup diatur Allah, bukan ngatur Allah. Ngono carane. Lah nek sampean ngatur Allah lu dadi apa? Sing bener ya hidup diatur Allah. Terserah Allah arep ngaturi apa, arep didadekne apa, wis pokoke alhamdulillah. Nanti tenang. Nah kalau kakean jaluk tapi koyo ngatur Allah. Allah sing dijagat diatur. Ngertine diatur ngamuk. Apa meneh lurahe sampe ngatur ngamuk. Selevel manusia aja ngamuk ya ini. Ah iya. Masya Allah. Nggih, terima kasih. Niki Yai, selanjutnya Yai. Assalamualaikum ya Imam dan Mas Ishak. Saya Budini dari PP Legi. Mau menanyakan tentang Rabu Wekasan. Amalan apa yang harus dijalankan kaitannya yang dengan diturunkannya bala yang sangat banyak oleh Allah agar kita terhindar dari bala tersebut. Terima kasih Yai atas jawabannya. Yai, saya donatur dasar dan lain-lain, sudah lama juga murid Yai. Matur nuwun. Bagus. Istilah Rabu Wekasan itu khilafiyah. Khilafiyah itu sebagian meyakini ada, sebagian meyakini tidak ada. Kalau saya tengah-tengah, apapun rebunya, apa rebu wekasan, apa rebu awalan, apa rebu tengahan, sing penting tinggi ibadah. Kalau istilah rebu wekasan kan baca Yasin 3 kali, monggo apik maca Yasin. Ya sebaiknya jangan rebu wekasan tok, rebu awalan, rebu tengahan ya tetep ae maca Yasin. Maca Quran kok diatur dino. Ya kapan aja kita selalu baca Al-Quran dan gak mesti Yasin. Ya pokoknya Quran itu. Begitu sayang. Memang benar ada itu ya. Loh, ya tadi itu loh. Memang ada yang meyakini ada wong pendapat. Ada yang meyakini tidak ada wong pendapat. Ya monggo. Silakan wong jenenge. Sing penting itu isinya apa Rebu Wekasan. Isinya njaluk tulung yang Allah, ya bagus. Njaluk tulung ya jangan hanya Rebu Wekasan tok, ya tiap Rebu, tiap Senin, Selasa, Rebu. Setiap hari ya. Setiap hari la iya kana butuh wa iya kana nasta'in. Begitu Mas Sisa, sampai di sini aku rotok mumet. Mau istirahat. Nggih, mudah-mudahan semuanya selalu ditolongi Allah. Ini ada permintaan doa. Ya. Beliau sebentar. Nah, ini beliau Ibu Siti Munasikah, alamat Wiyung. Beliau nyumbang 2 juta supaya diparingi sehat dan waras dari penyakitnya. Amin. Semuanya untuk keluarga besar Ngaji Panguripan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan seluruh keluarga besar Al-Victor ditulungi oleh Allah dan doa-doanya diijabahi oleh Allah. Nasibnya selamanya barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan pernah membenci siapapun. Siapa tahu yang kita benci hari ini nanti sore sudah kita butuhkan. Jangan meremehkan orang, mencela orang.
Siapa tahu yang kita remehkan ternyata kekasihnya Allah. Jangan sampai putus asa hanya karena ada masalah atau ujian. Sapa roh masalah iku dalane derajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.